Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Marlena NPM 1811103004 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai pengertian FEB dan KPK. Yang pertama ada pengertian FEB. FEB adalah faktor persekutuan terbesar dalam matematika. Faktor persekutuan terbesar atau FEB dari dua bilangan adalah bilangan bulat positif terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Jika bilangan bulat positif R merupakan faktor bilangan bulat positif P atau Q, maka R tersebut faktor persekutuan dan bilangan bulat tersebut terdapat bilangan yang terbesar disebut faktor persekutuan terbesar atau FEB. FEB atau faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan terbesar yang merupakan faktor persekutuan bilangan-bilangan tersebut. Cara mencari FEB sama seperti KPK. Cara mencari FEB adalah menggunakan dua metode. Yang pertama metode sederhana, yang kedua ada metode faktual atau pohon faktor. Cara sederhana dapat digunakan untuk mencari FEB dari 2 atau 3 bilangan yang tidak terlalu besar. Namun untuk bilangan yang lebih besar sebaiknya menggunakan cara faktual. Yang pertama, cara mencari FEB dengan metode sederhana. Kita menentukan FEB dari 12 dan 20. Yang pertama kita tentukan faktor dari 12. Cara mencarinya, dia dibagi berapa yang bisa menghasilkan 12. Contoh, 1 dibagi 12, hasilnya 12. Jadi kita tulis 1. Kemudian, 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Jadi kita tulis 2. Kemudian, 12 dibagi 3, hasilnya adalah 4. Jadi kita tulis 3. Kemudian kita tulis 4, 6, dan 12. Kemudian faktor dari 20 sama, dia dibagi berapa yang bisa menghasilkan 20. Jadi kita tulis di sini ada 1, 2, 4, 5, 10 dan 20. Jadi faktor dari 12 dan 20 adalah 4. Kenapa bisa 4? Karena faktor persekutuan terbesarnya itu menentukan yang sama namun yang terbesar. Jadi yang sama dan terbesar itu adalah angka 4. Kita menentukan cara yang kedua, yaitu menentukan FEB menggunakan faktorial, yaitu pohon faktor. Kita tentukan bilangan dari 147, 189, kemudian 231. Nah, kita tentukan 147 ini dibagi berapa yang bisa dibagi. Contoh, kita menggunakan bagian 2, bisa apa enggak? Nah, kalau enggak bisa, kita menggunakan dibagi 3. Kita coba bagi 3. Kalau dia dibagi 3, maka hasilnya 49. Kemudian 49 dibagi berapa? Yang bisa dibagi, bagi 7, hasilnya 7. Kemudian ke 189 bagi 3, maka hasilnya 63. Kemudian dibagi berapa lagi? Bagi 4 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, bagi 6 nggak bisa, berarti dibagi 7. Dibagi 7 hasilnya 9. Kemudian bagi berapa lagi? 9 dibagi 3. Bagi 3 hasilnya 3. Kemudian lanjut ke 231. Dibagi berapa kira-kira? Bagi 2 nggak bisa, bagi 3, berarti bagi 3. Bagi 3 maka hasilnya 77. Kemudian 77 bagi berapa? 77 bagi 4 nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, bagi 6 berarti bagi 7. Bagi 7 maka hasilnya adalah 11. Jadi faktor dari 147 itu hasilnya adalah 3. 3 ini karena dia cuma ada 1, kita tulis 3 pangkat 1. Kemudian ada 7, 7-nya ada 2, berarti kita tulis 7 pangkat 2. Kemudian ada
Yang 189 itu ada 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1. Kemudian yang 231 itu ada 3-nya pangkat 1 dikali 7 pangkat 1 dan 11 pangkat 1. Kemudian kita ambil faktor sekutu yang sama. Dalam hal ini 3 dan 7. 3 dan 7 kemudian kita cari kita kalikan faktor sekutu yang memiliki pangkat terkecil. Pangkat terkecilnya adalah 3 pangkat 1 kemudian 7 pangkat 1. Ini ya, 3 pangkat 1 dan 7 pangkat 1. Saya tulis 3 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1. Jadi hasilnya 3 dikali 7 adalah 21. Nah, ini adalah hasilnya. Selanjutnya pengertian KPK. KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. Untuk KPK diperlukan 2 bilangan atau lebih. Selanjutnya di antara kelipatan tersebut terdapat kelipatan terkecil yang disebut kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. KPK kelipatan persekutuan terkecil dari 2 bilangan atau lebih adalah bilangan terkecil yang habis dibagi oleh bilangan tersebut. Sebagai contoh, kita tentukan KPK dari 36 dan 56. Yang pertama 36. 36 kita coba bagi 2. 36 dibagi 2 maka hasilnya 18. Kemudian 18 dibagi 2 karena dia masih bisa dibagi 2 maka hasilnya 9. Kemudian 9 dibagi 2 nggak bisa, kita coba bagi 3 maka hasilnya adalah 3. Kemudian lanjut ke 56. 56 dibagi 2 maka hasilnya 28. Kemudian 28 dibagi 2 lagi karena masih bisa maka hasilnya adalah 14. 14 dibagi 2 maka hasilnya adalah 7. Cara menentukan KPK-nya kita tulis dulu hasilnya dari pembagiannya. Yang pertama 36. 36 kita lihat di sini ada 2. 2-nya ada 2 kali. Jadi kita tulis 2 pangkat 2. Kemudian kita tulis lagi 3-nya ada 3. Jadi kita tulis di sini 3 pangkat 2. Kemudian yang 56 kita tentukan 2-nya ada berapa di sini? 1, 2, 3. Berarti kita tulis 2 pangkat 3. Kemudian 7-nya ada 1. Berarti kita tulis di sini 7-nya 1. Nah, cara menentukan KPK-nya kita lihat dari pangkat yang paling besar. Pangkat yang paling besar adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Kemudian karena 3 pangkat 2 nya ini gak ada temen, tetap kita turunin. 3 pangkat 2. Kemudian 7 nya karena gak ada temen, kita turunin lagi 7. Nah, kemudian kita hitung 2 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 kali 2 sampai 3 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 8. Kemudian 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 maka hasilnya 9. Kemudian 7 turun. Lanjut kita kali ini 8 kali 9. 8 kali 9 maka hasilnya adalah 72. 7-nya turun. Maka hasilnya adalah 72 dikali 7. Kita kalikan 72 dikali 7. 7 kali 2 14. Kita tulis 4, simpen 1.
7 kali 7 adalah 49. 49 ditambah 1, 50. Maka hasilnya adalah 504. Nah, maka ini adalah hasil dari KPK-nya.